Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah, Bung Valentinus Reza atau yang dikenal juga sebagai presenter Metro TV. Ini kembali hadir ya pada acara Midnight Live, di mana pada kali ini topik yang dibahas adalah tentang proyek andalan dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Nah, bagaimana pesan yang akan disampaikan dan bagaimana lucunya informasi yang akan kita lihat. Mari kita simak videonya berikut ini. Di republik ini rakyat kadang lapar bukan karena kekurangan makan, tapi kebanyakan menelan omongan. Kenyang sama kata-kata, apalagi kata-kata gebetan yang penuh rayuan. Ujungnya putus di tengah jalan. UIA, UIU, EO. Contohnya, dapur makan bergizi gratis alias MBG di Kalibata baru 2 bulan nyala, udah mati gak ya? Bukan karena kehabisan bahan, tapi karena dananya sempat ditahan. Untungnya hari ini dapurnya sudah kembali buka, bukan karena sudah terima pembayaran, tapi pakai dana pribadi sebagian. Sebelumnya diberitakan bahwa sejak akhir Maret, dapur MBG Kalibata stop beroperasi, bukan karena kehabisan nasi, tapi karena rugi. Tidak tanggung-tanggung ruginya hampir 1 M. 1 miliar ya. Tepatnya 975 juta rupiah karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN. Begini ceritanya begini ya. Selama 2 bulan Mitra Catering udah masak tiap hari, lauknya mungkin gonta-ganti, tapi duitnya cuma mampir ke janji. Mirip lah sama pacaran LDR, udah ngasih semuanya tapi nggak di-acknowledge. Acknowledge. Bilangnya tenang sayang, aku lagi nabung buat pulang. Ditungguin 2 bulan, ternyata yang ditabung alasan buat ngilang. Bisa aja saya. Kata kuasa hukum dapur Mitra MBG, dana dari Badan Gizi Nasional sudah disetor ke Yayasan Media Berkat Nusantara alias MBN, tapi pembayarannya ke dapur Mitra ditahan. Mirip pacar toksik yang rese, tapi pas mau diputusin ngerengek. Situ pacar apa Nobita, tiap episode minta tolong Doraemon, episode berikutnya bandel lagi. Nobita omon-omon. Sekali lagi dong. Au! Akhirnya kasus ini berujung laporan ke polisi dan saat diselidiki ditemukan bukti kwitansi. Sebelumnya merespon polemik tersebut, Kepala BGN bilang, itu sepenuhnya masalah internal, tidak ada hubungannya dengan badan gizi. Masalah internal antar mitra, betul. Tapi Pak, kalau masalah internal ini berpotensi bikin anak-anak sekolah nggak dapat makan, artinya ada skema yang perlu pembenahan ya. Kabar terakhir, dapur sudah comeback alias dibuka lagi, bagus, asal kasus tetap terus diselidiki. Jangan sampai dapurnya ngebul, traumanya muncul. Kasus dapur Kalibata bukan cuma perkara kompor mati atau kehabisan nasi. Ini alarm bagi MBG yang punya niat mulia, tapi logika ekonominya masih tanda tanya. Bayangin, dapur disuruh masak 500-3.000 porsi per hari, tapi bayarnya nanti. Bisnis catering butuh arus kas deras, bukan janji-janji manis yang tinggal di atas kertas. Beli bahan tiap pagi, terus bayar pegawai, belum lagi distribusi yang harus presisi. Giliran ditagih bayar, macet, ditahan. Kayak nunggu si dia sadar kalau kita cocok, tapi zodiak nggak cocok. Ribet, nggak maju-maju, mandek. Belum lagi syarat untuk bisa jadi dapur MBG yang mirip syarat nyari mantu. Harus punya dapur minimal 20 x 20 meter, alat lengkap, dan tahan banting. Berharap UMKM, warteg, atau kantin bisa ikutan joget sambil bawa panci. Mimpi kali ya? Jelas butuh modal miliaran. Mau UMKM terlibat, mana kuat? Vendor besar aja megap-megap. Programnya bikin anak bergizi dan sehat, tapi skemanya kurang sehat. Katanya anggaran bukan jadi soal, tapi faktanya pas giliran bayar tersengal-sengal. Kita bayangkan, misal dapur MBG bisa dibayar mingguan ya.
Syaratnya nggak ribet dan membuka ruang buat warteg, kantin, dan dapur komunitas kecil. Mungkin nggak cuma gizi anak yang naik, ekonomi rakyat juga bisa membaik ya. Jika nggak segera dibenahi, bukan cuma dapur yang bangkrut, tapi rasa percaya rakyat juga ikut surut. Ingat, cinta boleh ngaret, tapi bayar catering jangan sampai macet. Nanti nasinya basi, rakyatnya emosi. Ya itulah tadi informasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bung Valentinus Reza mengenai masalah MBG atau tepatnya dapur MBG ya. Di mana di sini ada miskomunikasi atau mungkin memang kesalahan yang disengaja sehingga pada akhirnya mitra dari MBG ini mengalami kerugian 900 juta lebih atau hampir 1 miliar dan dananya itu belum sampai ke pihak dapur gitu loh. Namun masalah ini tentu masalah internal. Nah, berbicara di luar masalah itu, masalah MBG ini memang adalah proyek yang sangat serius ya. Ya memang selalu digaung-gaungkan pemerintah bahkan di saat kampanye dulu. Nah, di sini ada harapan kalau seluruh anak sekolah di Indonesia ini mendapatkan makanan bergizi yang gratis sehingga diharapkan mereka bisa mendapatkan asumsi gizi yang diperlukan sehingga rencana untuk dapat menjadikan Indonesia emas beberapa tahun yang akan datang itu bisa segera terwujud. Nah, hal inilah yang membuat seharusnya pemerintah ini melihat kalau proyek ini menjadi sesuatu yang serius. Jangan sampai masalah demi masalah yang mungkin dianggap kecil bisa mengganggu kepercayaan masyarakat yang akhirnya menyusut bahkan hilang sama sekali gitu. Jadi semoga saja kita doakan kasus-kasus yang dialami oleh proyek MBG ini bisa segera terselesaikan. Tidak ada korupsi di dalam sana dan niatan mulia untuk memberi makan seluruh anak-anak Indonesia itu bisa terwujud dan berbuah pahala ya, bukan sebaliknya berbuah dosa dan menjadikan proyek ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi para koruptor. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Bila teman-teman ada yang ingin sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bila memang ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Eden Project pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.